Okay, everybody, good morning. How are you today? Today you are going to learn asking for and giving information without mentioning subject or object. Maksudnya, ya, giving and asking for information without mentioning the subject or object, maksudnya kita belajar kegunaan passive voice, ya. Tapi dalam belajar ini kita belajar teks dulu, ya, teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian tanpa menyebutkan pelakunya, without mentioning subject or object. Nah, asking for and giving information itu adalah kegiatan menanyakan atau memberikan informasi kepada lawan bicara, ya. Asking for information dapat ditulis secara sederhana seperti meminta waktu, meminta keberadaan, atau yang rumit seperti meminta rincian tentang proses, ya. Contohnya dalam percakapan contohnya misal customer, excuse me, can you tell me where you usually buy a phone? Subsistent, sure, I usually buy a phone in Jakarta. Man, can you tell me where was your phone made in? Shopkeeper, my phone was made in Jakarta. Kalimat ini, contoh ini adalah kalimat percakapan yang sederhana, yang mudah dipahami dan sering kita jumpai di percakapan, ya. Contoh keduanya yang sering kita jumpai di percakapan, where was your phone made in? Artinya menjawab, it was made in Jakarta. Jawabannya, bertanya, when was your bag made in? Jona menjawab, it was made in 1998. Sunio bertanya kepada Nobita, what was your pencil made of? Nobita menjawab, it was made of wood. Aan bertanya, what was gasoline made with? It was made with chemical materials and design. Dari sini barangkali sudah paham. Kalau belum paham, kita lanjutkan ke contoh ketiga. Contoh ketiganya ini yang larinya tidak sederhana, ya, rumit. Ke sebuah kalimat atau biasanya paragraf. Saya ambil dua kalimat. I think to get to know insect is important. Insects are considered dangerous animal. Dua kalimat ini, yang pertama yang menggunakan ding, itu dingnya menggunakan kata kerja bentuk pertama, present, verb 1. Kalimat ini dinamakannya kalimat aktif. Tapi di kalimat kedua ini sama-sama kalimat yang rumit dalam teks, ya. Kalimat kedua, insects are considered dangerous animal. Considered itu menggunakan verb 3. Considered itu menggunakan verb 3, ya. Kemudian to be-nya itu is mr di sini diartikannya sebagai kata di. Maka ketika kita ngomong insects are considered dangerous animal, itu artinya apa? Insects are considered dangerous animal. Artinya tadi artikannya dia. Considered artinya menganggap. Maka ketika kita membaca insects are considered dangerous animal, serangga dianggap
hewan-hewan berbahaya. Nah, artinya diartikan consider, anggap. Serangga dianggap hewan-hewan berbahaya. Contoh keempatnya, yang lebih rumit lagi itu ada pada teks. Teksnya ini sudah dibacakan. Silakan didengarkan. Hello friends, welcome to a new happy learning video. Did you know that for every 4 animals, 3 of them are insects? We calculate that for every human being, there are 200 million insects. We are surrounded by insects, so I think it's important to get to know them a little more. Ini teksnya. Hello friends, welcome to a new happy learning video. Did you know that for every 4 animals, 3 of them are insects? We calculate that for every human being, there are 200 million insects. We are surrounded by insects. Nah, itu tadi dalam sebuah teks yang dibacakan atau yang tertulis ya. Nah, kalimat-kalimat tadi itu namanya kalimat pasif. Nah, kalimat pasif juga bisa ada di produk, di suatu produk. Kalian biasa menemukannya di benda-benda elektronik atau di makanan-makanan. Contohnya made in Indonesia, made in Japan. Mungkin kalian biasanya mengartikannya buatan Indonesia, buatan Jepang. Tapi sebetulnya ini kalimat pasif yang diartikannya ya dibuat di Indonesia, dibuat di Jepang. Nah, harapan kami after studying this lesson, setelah belajar pelajaran ini, saya harap kalian mampu menggunakan dan mengaitkan terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian tanpa menyebutkan pelaku. Yang kedua, mendiskusikan, membedakan, dan mengelompokkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasan terkait kalimat pasif yang digunakan. Ya, apalagi tanpa menyebutkan pelaku, ini kalimat pasif. Yang ketiga, menyusun dan melatih teks lisan dan tulis tentang memberi dan meminta informasi tanpa menyebutkan pelaku, yaitu kalimat pasif ya. Nah, kembali ke kalimat pasif. Kalimat pasif tadi dibagi menjadi 2 ya. There are 2 ways to make passive voice. Ada 2 cara untuk membuat kalimat pasif. Yang pertama tanpa menyebutkan pelaku, yang tadi sudah dijelaskan dari awal. Yang kedua menyebutkan nama pelaku. Jelaskan kembali. Tipe pertama tanpa menyebutkan nama pelaku, contohnya ini. Biasanya tertuang di sebuah produk buatan manusia ya. Contohnya made in China, made in Japan. Itu yang biasa kalian lihat. Kalau kalian mau melihat lebih detail lagi, biasanya ada kalimat tulisannya misal seperti ini. This phone is used for helping everyone. Made in China, made in Japan, dibuat di China, dibuat di Jepang. This phone is used for helping everyone. Telepon ini digunakan untuk membantu setiap orang. Contoh kalimat-kalimat tadi yang di atas itu sering kita jumpai di benda buatan manusia tanpa menyebutkan nama pelakunya, tapi bendanya yang dibuat itu sudah jelas bentuknya seperti apa, bentuk fisiknya. Nah, kalau dalam conversation bukan dalam produk, contoh yang lain ya. Contohnya Susi bertanya, "Why are you so beautiful today?" Sinta, "We are invited to come to Sonia's birthday party. Do you forget it?" Susi menjawab, "Oh God, thanks for reminding me." Percakapan kedua, "Aji, my father has renovated our house." Andi, "Wow, your father has a great skill. The renovation was really well done." Dua kata pada 2 kalimat ini yang dibentuk
diwarnai merah, ya. Oke, yang kedua itu menyebutkan nama pelaku, ya. Tipe 2 menyebutkan nama pelaku. Nah, yang menyebutkan nama pelaku biasanya itu ada subjek dan objeknya, ya. Contohnya semisal I love her. I itu subjek, love itu kata kerja, her itu objek, ya. Ketika kita mau merubah ke kalimat pasifnya, kalau kalian masih bingung tinggal bahasa Indonesia dulu ya. I love her, saya cinta dia. Ketika kita rubah kalimat pasif, dia perempuannya diletakkan di depan, dijadikan di depan. Dia perempuan, kemudian ditambah kata to be karena si jadi is. Dia perempuan di, kemudian verb satunya berubah jadi verb 3 jadi loved. Dia perempuan dicintai, kemudian tambah kata by yang artinya oleh, kemudian I-nya berubah jadi objek, jadi me. She is loved by me. Kalimat pasif. Penjelasannya tadi, to be is MR-nya diartikan dengan kata di dan by diartikan oleh. Verb 3 itu yang di atas love itu seringnya kalau di buku atau di kamus kalian sering menemukannya dengan kata past participle, ya. Nah, bagaimana cara membuat kalimat pasif? There are many ways to make it. Ada banyak cara untuk membuat kalimat pasif, tapi kita belajar 3 di sini. Yang pertama, ketika kalimat aktifnya itu menggunakan kalimat present. Kalimat yang berulang-ulang biasanya diikuti kata always, usually, often, every day, forever, every year, yang menyatakan berulang-ulang, ya. Kalimat awalnya kan mesti ada subjek, kata kerja, objek. Contohnya misal di aktif, she meets them every morning, artinya dia perempuan bertemu mereka setiap pagi. Subjeknya she, kata kerjanya meet, objeknya them, she meets them. Ketika kita rubah kalimat pasif, them-nya jadi subjek, jadi they. Kemudian karena they, maka to be-nya are, they are. Kemudian meets-nya berubah jadi verb 3 jadi met. She-nya jadi her dan diawali by, ya. Maka they are met by her every morning. Mereka ditemui oleh dia perempuan setiap pagi. Yang kedua, kalimat yang kedua, cara membuat kalimat pasif yang kedua itu di kalimat simple past atau kalimat lampau. Kalimat lampau ciri-cirinya ya jadi lampau, kayak diikuti kata yesterday, kemarin, last time tadi, last year, tahun lalu, last month, bulan lalu, now tadi. Contohnya ya di sini. Kalimat aktif di simple past, kalimat lampau, cara membuatnya subjek, verb 2, kemudian objek, ya. Kalau mau dirubah kalimat pasif, ya tinggal subjek yang awalnya objek ditambahi kata was dan were, kemudian ditambahi verb 3 past participle, kemudian by dan objek yang awalnya subjek. Contoh kalimatnya semisal our teacher chose us yesterday. Chose itu verb 2-nya choose, memilih, ya. Our teacher chose us yesterday. Guru kita memilih kita kemarin. Itu aktif. Ketika berubah ke kalimat pasif, us-nya berubah jadi subjek, jadi we. Karena we, maka gunakanlah were. We were. Chose-nya berubah jadi chosen, verb 3. Kemudian by our teacher yesterday. Kita dipilih oleh guru kita kemarin. Kemudian yang ketiga, cara membuat kalimat pasif yang ketiga itu ketika kalimatnya diikuti modal. Modal itu apa ya? Modal itu contohnya ada kata will itu dinamakannya modal. Can, may, would, could, should, must, itu modal, ya. Ketika kita mau merubah kalimat yang diikuti modal, ketika merubah kalimat pasif, caranya ini. Kalimat aktif yang diikuti modal kan biasanya subjek,
modal, kata kerja bentuk pertama, dan ada objeknya. Jadi kita rubah ke kalimat pasif, ya tinggal subjek yang awalnya objek, kemudian modal yang tadi yang digunakan itu modal apa, diikutkan lagi, kemudian baru ditambah kata be. Be di sini datikannya dia, kemudian kata kerja bentuk ketiga past participle, dan tambah by baru objek yang awalnya subjek. Contohnya kalimat aktif, contohnya ada Jono will invite them. Jono akan mengajak atau mengundang mereka. Ya, Jono subjek, will itu modal, invite itu verb, them itu objek. Ketika kita rubah ke kalimat pasif, ya them-nya jadi subjek, jadi they. Terus will-nya ikut lagi, baru ditambah kata be. Be ini artinya dia, kemudian invited yang verb 3 di sini, kemudian by Jono. Aktifnya artinya tadi Jono akan diundang oleh, Jono akan mengundang mereka. Tapi kalau di kalimat pasif menjadinya mereka akan diundang oleh mereka, oleh Jono. Ya, aktifnya tadi Jono akan mengundang mereka. Ketika dirubah kalimat pasif, mereka akan diundang oleh Jono. Saya harap kalian paham. Untuk lebih lanjutnya, di kalimat-kalimat pasif tadi itu ada contohnya di percakapan film-film. Silakan dilihat dan dengarkan. And they organized a boycott. And when was that boycott organized? June 10th. And they organized a boycott. And when was that boycott organized? June 10th. So, Thursday night. I'll pick you up. Great. We'll be picked up by you. Great. So, Thursday night. I'll pick you up. Great. We'll be picked up by you. Great. I did it! You have been saved by me! I did it! You have been saved by me! Why are you out here? My computer's been hacked. By who? Why are you out here? My computer's been hacked. By who? I've been asked to testify in the Sorrentino gun case. You've been asked? By whom? Alicia Florida. I've been asked to testify in the Sorrentino gun case. You've been asked? By whom? Alicia Florida. Hunter, you do well with the ladies. You know it's been said that I have game. I'm the one who said it, but still. You do well with the ladies. Okay, that's all. Thank you for watching. Hope you understand, and bye bye.